Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat beriman dan Islam, nikmat kesehatan di dalam kehidupan, nikmat kesempatan yang kita gunakan untuk beribadah. Semuanya itulah yang seharusnya senantiasa membasahi lisan-lisan kita untuk selalu memuji dan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama pada subuh hari ini kita masih diberi hidayah dan taufiknya sehingga kita mampu datang ke masjid ini untuk sama-sama melaksanakan salat subuh secara berjemaah. Karena tentu datangnya kita ke masjid ini jamaah sekalian, bukan karena kita kuat, bukan karena kita sehat, karena banyak orang lebih kuat dan lebih sehat daripada kita jemaah sekalian tidak mampu menginjakkan kakinya di masjid. Ini semua semata-mata hidayah dan inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat teriring salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga kepada seluruh keluarganya, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah menghidupkan, mengamalkan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semuanya insyaAllah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir dan berkumpul bersamanya di Jannatul Firdaus ya Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga-keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berturut-turut kita mendengarkan tentang dahsyatnya Al-Quran. Karena memang Al-Quran itu adalah sesuatu yang kata Pak Dr. Muhammad wow, luar biasa. Karena kalau Al-Quran ini mau dikaji, tentu habis umurnya dunia ini tidak akan mampu. Habis dikaji Al-Quran. Kenapa? Karena isi kandungan Al-Quran itu adalah meliputi dunia beserta isinya, langit beserta isinya, akhirat beserta isinya, dan pemilik dunia akhirat itu sendiri. Jadi luar biasa. Telah dikatakan juga bahwa bulan Ramadan ini mulia karena adanya Al-Quran diturunkan di dalam bulan suci Ramadan ini dari Allah yang Maha Mulia, dibawa oleh malaikat yang paling mulia Jibril alaihissalatu wassalam, dan diwahyukan kepada manusia yang paling mulia di dunia ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lah umatnya. Kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka insyaAllah pasti kita akan ikut jadi mulia. Jadi siapa saja yang berinteraksi dengan Al-Quran dengan sebenar-benarnya berinteraksi, betul-betul mau mengamalkannya, maka pasti dia akan hidup dengan mulia. Tidak ada amalan yang berlanjut sampai ke akhirat kecuali Al-Quran. Kalau sholat sampai di dunia, tapi Al-Quran terus dibaca. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa apa yang ada di langit dan di bumi, semua itu adalah terjemahan daripada Al-Quran itu sendiri. Kita ini semua ini yang hadir ini adalah huruf-huruf. Kita ini semua huruf yang saling akan berhubungan satu dengan yang lainnya. Tentu dengan untuk berhubungan dan satu dengan yang lainnya kita membutuhkan alat. Sebagaimana Al-Quran itu sendiri yang memiliki beberapa huruf, kurang lebih 29, dan untuk merangkai suatu kata kalimat yang benar, maka dibutuhkan juga alat yang namanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid ini jemaah sekalian wajib hukumnya fardu ain
Kalau ada orang Islam yang tidak belajar ilmu tajwid berdosa. Karena fardu ain, wajib hukumnya, harus belajar. Karena tidak mungkin kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar tanpa ilmu tajwid. Olehnya itu jemaah sekalian, karena ilmu tajwid ini mengajarkan kepada kita bagaimana huruf dengan huruf itu bertemu sehingga menjadi kalimat yang benar. Demikian juga kita ini, karena kita ini adalah huruf-huruf di semesta ini jemaah sekalian, juga harus memiliki ilmu tajwid yang benar untuk berhubungan satu dengan yang lainnya. Ilmu tajwid itu terdiri dari 4 bagian. Ya. Yang pertama makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, ya, ahkam mad wal kasrah. Jadi 4 bagian itu yang harus kita ketahui. Dan ternyata dari hasil perenungan, sesungguhnya ilmu tajwid ini adalah ilmu moral, akhlak, cara berhubungan kita dengan manusia sesama manusia. Ya, kalau benda dengan benda itu namanya bukan tajwid tapi rumus. Ya. Apa itu makharijul huruf jemaah sekalian? Makharijul huruf itu tempat keluarnya huruf, di mana huruf itu berdiri. Kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, apa pesan moral yang dibawa oleh makharijul huruf ini dalam kehidupan? Berdiri di tempatnya masing-masing. Jangan ambil tempatnya orang lain. Ya. Jangan pernah mengambil posisi orang lain. Karena itu bukan tempatnya. Walaupun kebenaran kita sampaikan, kalau bukan dari hati, jangan coba-coba. Ya. Membangun masjid, tapi bukan tanah hati, bos. Salah ini. Ya. Walaupun baik dikerja, tapi bukan tanah hati. Mau membangun masjid, tapi bukan tanahnya. Pesan moral daripada makharijul huruf, jangan coba-coba berdiri kalau bukan tempatnya. Ya. Karena pasti salah itu. Walaupun kelihatannya benar tapi salah. Ya. Seperti misalnya banyak yang di huruf yang berbau huruf S, tapi beda-beda sebutnya. Ada sa, ada sya, ada sa, ada za. Ya. Tapi dia kalau tidak keluar dari tempatnya, maka lain maknanya. Kemudian yang kedua adalah sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Ya. Ada yang ditegaskan, ada yang dihembuskan, ada yang ditekan dan lain sebagainya. Apa pesan moral yang dibawa oleh sifatul huruf ini? Kita seharusnya mengetahui sifat-sifat terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita sehingga bergaulnya kita bagus jemaah sekalian. Nabi pernah bersabda, saya diperintahkan mempelajari karakter manusia sebagaimana pentingnya saya diperintah mempelajari sholat. Saking pentingnya kita itu belajar karakter manusia. Kalau tidak dikenal teman-teman tak sifatnya, baperang kita, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah. Kenapa besar sekali suaranya itu kalau bicara? Oh ternyata kalau kita kata, ternyata orang sidrap, orang sidrap. Memang besar suaranya. Ya. Ya kalau orang tidak tahu, kenapa nama-nama kayak gitu? Tidak, ya. Harus dikenal karakternya. Ya. Ada orang yang memang senang introspeksi orang, ya. Dan lain sebagainya. Itulah harus kita kenali sifat-sifat orang-orang yang ada di sekitar kita sehingga bagus hubungan kita. Oh ini orang pasar, oh ini orang kesehatan ini. Kalau bicara 3 kali 1 harus habis. Itu orang dokter itu begitu itu. Ya, ini harus habis. Ada teganannya itu. Sama dengan huruf orang hukum, ya. Tegas, hitam putih. Ya. Jadi harus dipelajari sifat-sifatnya. Itulah pesan moral daripada sifatul huruf. Ya. Kemudian ahkamul huruf, hukum-hukum huruf. Nah, ini disinilah berbau ya kedua tadi hukum tadi antara makharijul huruf dan sifatul huruf dirangkum dalam satu hukum. Misalnya kalau kita berada di posisi nun sukun dan tanwin. Nun ketemu
huruf izhar, ya, huruf tenggorokan. Ini harus diperjelas kalau izhar, karena ada kalau apa pesamurannya di dalam kehidupan, karena ada orang itu Pak ditegasi baru mau mengerti, ya. Tidak bisa kalau tidak ditegasi tidak ngerti, dia harus jelas. Kalau tidak jelas ngawur dia, ya. Nah, itu pesamurannya izhar. Ada juga yang ikhfa, samar-samar, bicara samar-samar sudah ngerti dia, sudah ngerti. Walaupun secara tidak tegas kita sampaikan dia sudah ngerti karena dia di orangnya orang ikhfa. Ya. Nah, ini juga ini pesan moral itu. Ya, memang begitu. Jadi kalau mau marah terus setiap hari. Ya. Kemudian ada yang namanya iklab, membalikkan, ya, membalikkan bunyi, ya, mensukan atau tanwin menjadi bunyi mim. Ada juga pesan moralnya di dalam kehidupan kita. Ada juga orang itu, kita yang bekerja dia mau tampil, biar nih. Ada memang tipe orang begitu. Kita punya gagasan, tapi dia yang mau menonjol, dibalikkan dia yang jadi. Ya, kita yang setengah mati bikin anunya, oh saya pian itu, oh iya kasih nih. Ada juga tipe orang begitu Pak, kalau iklab. Ya. Ada juga idgham, ya, meleburkan lebur dalam suatu visi. Ya. Kalau nun dengan nun jadi nun, kalau nun dengan mim jadi mim. Kalau ada lebih hebat dari kita, walaupun satu visi tapi dia lebih hebat, dia mah. Ya. Dia saja yang jadi ketua misalnya, ya. Dan banyak lagi jamaah sekalian, ya, hukum-hukum. Kemudian yang terakhir ahkam mad wal qasrah, hukum panjang pendek, ya. Ada orang itu kalau kita terjemahkan dalam kehidupan, ada juga orang itu suka mintung kalau panjang-panjang, kalau cerita masya Allah. Kalau tidak tahu kita cari jalan keluar, tidak berhenti duduk. Ada tipe orang begitu jamaah sekalian. Ada juga yang memang pendek, tidak suka bicara lama-lama. Kita hukum pendek. Ini jamaah sekalian, kehebatannya Al-Quran ini, saya pernah ditanya, di mana kita dapat itu ilmunya itu, bukunya, bilang, dato nih, tiba-tiba muncul. Ya, itu semacam ilham, karena saya sendiri, karena saking seringnya kita berinteraksi dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu sendiri jamaah sekalian, katanya ada ruhnya itu, ya, bukan buku biasa itu. Kalau kita bersahabat dengan Al-Quran, apalagi saling menyukai, tidak senang perasaan kalau dia bersama Al-Quran, sama dengan sahabat, dia akan menyatakan dirinya, saya itu orangnya begini, ya, saya itu begini, kan, saya tidak suka begini. Begitu juga Al-Quran, dia bicara dengan kita itu melalui kalbu kita. Dan inilah kebenarannya daripada ayat 5 ayat yang pertama turun. Dia wali dengan Iqra, membaca. Dia akhiri dengan Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajari manusia apa yang tidak diketahuinya. Membaca maka Allah akan mengajari apa yang kita tidak ketahui. Ya. Bagaimana kita bisa membaca ayat-ayat yang tidak tertulis di semesta ini? Kalau yang tertulis saja kita malas baca. Nah, logikanya, ya. Ya. Oleh itu jemaah sekalian, Al-Quran ini betul-betul menjadi sumber rujukan kehidupan. Sebagaimana kita ketahui, setiap produk yang diluncurkan pasti ada buku petunjuknya. Dan manusia itu buku petunjuknya adalah Al-Quran. Pertanyaannya jamaah sekalian, sudahkah kita menjadikan Al-Quran sebagai huda dalam kehidupan kita, atau hanya sekedar bacaan yang mendatangkan pahala? Ya. Sudahkah kita menjadikan Al-Quran sebagai huda, petunjuk setiap apa saja, ya, aktivitas kita, ataukah hanya saja dijadikan bacaan yang berpahala? Dan inilah yang bacaan berpahala yang paling banyak, ya, paling banyak. Sering saya sampaikan dalam pengajian ibu-ibu, luar biasa itu kalau kita membaca Al-Quran. Nabi pernah berkata, kalau mau bicara-bicara dengan Allah, baca Al-Quran. Ya. Tapi pertanyaannya, betul-betul kita berbicara dengan Allah kalau kita membaca Al-Quran? Ya. Kan terkadang baca Al-Quran, di samping pikiran tuh. Siapa yang berani di sini khusus membaca Al-Quran? Ada nggak yang berani? Bila saya khusus membaca Al-Quran, kemana-mana. Ibu-ibu misalnya baca Al-Quran sementara memasak, ingat masakannya misalnya. Ya. Bapak-bapak ingat tokohnya, ingat pekerjaannya. Padahal sebenarnya kita pahami,
yang kita hadapi itu adalah Allah, maka tidak mungkin kita akan berani macam-macam kalau kita membaca Al-Quran. Ya. Kalau capek, tutup dulu. Jangan kita membaca Al-Quran sampai berselonjor. Aduh, itu tidak etika itu. Tutup dulu Al-Quran, istirahat. Tegak-tegak. Berbaca lagi. Jangan sampai... Ya, ada juga orang begitu. Termasuk saya dulu. Ya. Istirahat dulu, kalau capek istirahat. Ya, nanti nenek bukan lagi. Sama juga kalau sholat, kalau mengantuk jangan sholat. Ya, nanti kita ngigau. Jadi membaca saja Al-Quran itu luar biasa jemaah sekalian. Karena kita sedang berbicara-bicara atau berhadapan dengan Allah sambil bicara-bicara. Kemudian apa yang kita miliki? Kalau kita hari-hari dilihat, ini Panto ini sendiri selalunya bicara dengan presiden. Kira-kira mulia enggak? Kalau kita selalu bertemu dengan presiden sambil bicara-bicara, selalu akrab bicara-bicaranya. Ini Allah, ya. Di atas yang menciptakan semua presiden di dunia ini, yang menciptakan segala raja di dunia ini, kita bicara dengan dia. Tapi kita tidak pahami itu, atau kurang memahami itu sehingga kemana-mana. Ya. Kenapa bisa kemana-mana? Karena kita tidak di wilayah ini membaca Al-Quran. Ya. Bukan di wilayah hati. Kenapa harus hati? Karena al-qalbul mu'minin baitullah. Hatinya orang beriman itu adalah rumahnya Allah. Enak enggak misalnya kalau saya bicara dengan Pak Dr. Muhammad dong di luar di jalanan. Oh Haji, waduh tidak enaknya. Tapi sekiranya saya masuk dalam rumahnya sampai bicara-bicara, disidangkan tomat kopi, ada tomi kue, enak. Sama dengan kalau hadir hati jamaah sekalian, maka ada hidangan yang dikasih oleh Allah itu kalau baca Al-Quran. Ada hidangan. Tenang, hidangan sakinah, ya, harum, dan lain sebagainya. Banyak hidangan yang dikasih kalau kita masuk di wilayahnya, maka hadirkan hati kita ketika kita membaca Al-Quran. Ngerti tidak ngerti artinya, ruh itu ngerti, ya. Karena hatinya orang beriman semuanya Allah, Al-Quran itu adalah kalamnya Allah, maka mesti nyambung. Makanya jangan heran seperti ini katakan kemarin Pak Dr. Muhammad tekan, kenapa tiba-tiba saya sedih? Kan begitulah. Ruhannya kita ngerti itu bacaan Al-Quran, walaupun akal kita tidak ngerti artinya, tapi ruh ngerti. Olehnya itu, kalau kita mendatangi Al-Quran, jangan mengatakan saya mau membaca Al-Quran, tapi katakanlah saya mau berbicara-bicara dengan Allah. Lain itu perasaan lain. Ya. Datangi Al-Quran dengan niat saya mau bicara-bicara dengan Allah. Insya Allah. Duduk dengan baik, hadirkan hati, bicara nanti. Pelan-pelan saja. Ya. Kecuali ada target-target tertentu, itu lain lagi. Karena membaca Al-Quran itu 3 modelnya. Ya. Ada yang tartil, ada yang lambat sekali, ada yang cepat sekali. Nah, orang-orang itu yang penghafal Quran yang memurojah hafalannya. Karena kalau mau dia tartil lama sekali. Lama sekali. Jadi 3 caranya kita membaca Al-Quran. Jadi jangan salahkan biasa kalau orang, kenapa cuma sekali bacanya itu? Tidak sempurna Al-Quran, begitu. Kalau hafiz itu penghafal Quran, memang ya, 2 menjadi 1. Yang penting antara dengunnya, ada panjangnya, sudah. Ya. Jadi harus ilmui baru kita menegur. Nah, jangan menegur kalau tidak ada ilmu yang mendasarinya. Jadi sekali lagi, ketika kita mau membaca Al-Quran jamaah sekalian, katakanlah aku mau bicara-bicara dengan Allah. Jadi kalau Al-Quran ini jamaah sekalian, kalau kita sering berinteraksi, sebagaimana kita perlu ketahui bahwa Al-Quran itu banyak namanya. Dan nama-nama ini kalau kita sering berinteraksi akan muncul, akan menolong kita pada saat kita butuhkan. Dikatakan Alkitab karena dia berbentuk kitab. Dikatakan Al-Quran karena dia adalah bacaan. Dikatakan juga Al-Quran itu adalah huda karena dia petunjuk. Ya, dia petunjuk. Dikatakan juga Az-Zikr karena dia peringatan, beri peringatan. Dikatakan juga An-Nur karena dia adalah cahaya. Kalau kita dalam kegelapan baca Al-Quran maka kelihatan itu. Karena cahaya lah yang menampakkan sesuatu. Apa yang kita tidak ketahui dengan membaca Al-Quran akan tampak apa yang tadi tidak tampak. Karena dia adalah nur. Dia juga al-bayan, keterangan-keterangan. Kita mampu mengetahui ya, peristiwa-peristiwa atau sejarah-sejarah masa lalu dengan Al-Quran dan sejarah yang akan datang melalui Al-Quran. Karena ini adalah bayan. Dia juga Al-Furqan pembeda.
Kalau kita tidak mampu membedakan yang mana yang benar dan masalah, baca Al-Quran, insya Allah akan ada petunjuk. Dia dulu juga syifa, obat. Kalau sakit, ya, berobatlah dengan Al-Quran. Insya Allah dengan izin Allah akan sembuhkan. Kemudian terakhir, jadikanlah Al-Quran betul-betul sebagai jalan hidup kita. Ini sering saya sampaikan, kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, ya, kalau ada masalah petunjuk Al-Quran musta'inu bis sabri was salat, ya. Jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Kenapa sabar? Karena kita harus yakini bahwa yang menguji saya ini adalah Allah. Kalau kita sudah yakini yang menguji kita adalah Allah, maka kita datang dengan salat. Karena yang kita hadapi dalam salat adalah Allah. Dan tempat yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya ketika dia dalam keadaan sujud. Berdoa dengan itu. Nah, kalau kita menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk, caranya itu istilahnya garputala, resonansi, ya, berresonansi dengan Al-Quran, ya. Salat 2 rakaat, ya, sebagai petunjuk tadi, wasta'inu bis sabri was salat. Kemudian setelah salat istighfar banyak-banyak, kemudian berdoa, ya Allah, ya Rabb, Tuhan yang mengetahui segala sesuatu, menguasai segala sesuatu, memudahkan apa yang susah. Saya menjadikan Al-Quran sebagai huda, petunjuk dalam masalahku ini. Ya. Nah, sudah itu berdoa, baca mungkin 2 ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian tutup mata, buka Al-Quran secara acak. Ya, kemudian tunjuk dengan menutup mata. Insya Allah masalah di situ, solusinya juga di situ. Ini valid 100%. Saya sering buktikan dan saya sering sampaikan kepada orang dan terbukti 100% benar. Tidak pernah kita datangi orang-orang pintar, Pak. Karena yang maha pintar yang kita datangi. Siapa itu? Allah. Ya. Ada masalah tak? 2 rakaat. Jadi kalau Al-Quran petunjuk, buka. InsyaAllah. Kalau tidak paham yang kita tunjuk itu apa maknanya, datangi orang yang pandai menjelaskan, yang ahli dalam itu. Barangkali inilah yang sempat saya sampaikan. Semoga kita ini semua menjadi hamba-hamba Allah yang mencintai Al-Quran, bukan sekedar membacanya, tapi juga mentadabburinya, menghafalnya, mengamalkannya, juga mendakwakannya. Karena sempurnanya amalan itu sampai kepada tingkat dakwah. Ya. Semua kita semuanya dianugerahkan kepada Allah di sisa-sisa Ramadan ini, diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, sehat walafiat, rezeki yang mencukupi sehingga kita mampu menjadi pemenang, ya. Karena bukan siapa yang pertama, tapi siapa yang sampai di finish, ya. Karena yang menentukan berhasil tidaknya orang itu finishnya dilihat. Walaupun hebat 14 ronde kita menang, kalau ronde 15 kita dikampaskan, kalah kita. Jadi, jangan sampai kita dikampaskan di ronde terakhir bulan Ramadan, sehingga dengan karunia Allah, rahmat Allah, kita akan mendapatkan ijazah takwa. Barangkali ini yang sempat saya sampaikan, kebenaran semuanya datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan hilafnya kurangnya dari saya sebagaimana saya biasanya kurang daripada ilmu Allah, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.